Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Saya berharap semua saudara bisa mengikuti ibadah ini dengan segenap hati, agar saudara bisa mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Pastinya, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Mari kita memuji dan menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Kita berikan yang terbaik, persembahan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saat
hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, Tuhan Allah kita berkuasa, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, mari katakan bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta. Dia bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Dia. Dan Dia sungguh disenangkan saat kita memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Amin. Karena saat kita menyembah Dia, Tuhan hadir. Dia hadir di tengah-tengah kita. Saat Dia hadir, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami kasih kuasa-Nya yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, kita boleh rasakan dalam hidup kita. Mari kita mau menyembah Dia, membawa hati kita hanya kepada Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu,
Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
Bapak Ibu Saudara kita menyembah Dia. Mari tenggelam di dalam kasih-Nya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, ini kesukaan kami Tuhan. Yang ku renungkan, yes, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Engkau segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Bahwa hati kami selalu merindukan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biar dalam hadirat-Mu kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Pribadi yang luar biasa. Oh Tuhan, bawa kami untuk terus rindu tinggal di dalam hadirat-Mu. Memuliakan, meninggikan Engkau. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang meneguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi iman kami Tuhan. Karena Engkau hadir. Engkau hadir dimanapun saat kami menyembah-Mu Tuhan. Baik di rumah kami masing-masing. Engkau hadir dalam puji-pujian, penyembahan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau terus berkarya dalam hidup kami. Lebih dan lebih lagi. Bahwa kami terus mengenal-Mu Tuhan. Mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan memberikan khotbah dengan judul Memahami Tujuan Hidup. Secara sederhana saya akan membagi orang yang hidup di dunia ini menjadi 3 macam. Yang pertama adalah orang yang tidak memahami tujuan hidup. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, sang pemikir berkata, semuanya sia-sia dan tidak berguna. Sang pemikir itu adalah Raja Salomo. Saya lanjutkan, hidup itu percuma, semuanya tidak ada artinya. Seumur hidup kita bekerja, memeras keringat. Tetapi mana hasilnya yang dapat kita banggakan? Keturunan yang satu muncul, dan keturunan yang lain lenyap, tetapi dunia tetap sama saja. Kita akan belajar dari seorang yang sangat bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, yaitu Raja Salomo, mengenai tujuan hidup. Orang yang tidak memahami tujuan hidup, orang yang tidak memiliki tujuan hidup berpendapat bahwa kehidupan itu sia-sia. Kehidupan itu tidak berguna, kehidupan itu percuma. Kehidupan itu tidak ada artinya. Kehidupan itu tidak ada hasilnya. Mengapa demikian? Yang pertama, orang tersebut memandang kehidupan hanya sebagai sebuah kewajiban atau rutinitas yang melelahkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa seumur hidup kita bekerja, memeras keringat. Nah, orang-orang yang melihat ini adalah orang-orang yang hanya melihat kehidupan itu sebagai jadwal. Dari bangun pagi, kemudian mandi, makan, bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, kemudian yang keluar dari rumah pulang, mandi, makan, istirahat, tidur. Setiap hari hanya yang dilihat adalah jadwal kehidupan. Jadi kehidupan itu seperti sebuah kewajiban untuk bisa bertahan hidup. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup adalah orang-orang yang memandang kehidupan hanya sebagai sebuah tahapan perkembangan.
tahapan perkembangan hidup manusia yang harus dilalui. Firman Tuhan mengatakan, keturunan yang satu muncul dan keturunan yang lain lenyap. Ya. Bayi lahir, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak, tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa muda, menikah, punya anak, membesarkan anak, memasuki masa paruh baya, punya mantu, punya cucu, pensiun, dan meninggal. Kehidupan hanya dipandang seperti sebuah siklus yang pasti. Ada yang lahir dan ada yang mati. Orang-orang yang tidak memahami tujuan hidup, yang tidak memiliki tujuan hidup, ketika ditanya mengenai apa makna hidup, apa tujuan hidupmu, maka mereka akan menjawab sederhana, ya hidup dijalani saja, hidup itu mengalir saja, dinikmati saja. Itulah golongan orang yang pertama, orang-orang yang tidak memahami tujuan hidup atau orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Yang kedua adalah orang-orang yang memahami tujuan hidup yang salah atau orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang salah. Kita akan membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 4-11 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, karya-karya besar telah kulaksanakan, kubangun rumah-rumah bagiku, kubuat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon anggur, dan segala macam pohon buah-buahan. Kugali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Aku mempunyai banyak budak, baik yang kubeli maupun yang lahir di rumahku. Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja-raja di negeri-negeri jajahanku. Biduan dan biduanita menyenangkan hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Kumiliki juga selir-selir sebanyak yang kuinginkan. Sungguh aku lebih besar daripada siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem, dan hikmatku pun tetap unggul. Segala keinginanku kupuaskan. Tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Saudara perhatikan, apa yang diinginkan oleh Raja Salomo semuanya bisa dituruti, semuanya bisa tercapai. Luar biasa sekali. Aku bangga atas segala hasil jeripayaku dan itulah upahku. Tetapi kemudian kuteliti segala karyaku dan juga segala jeripayaku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Saudara perhatikan kalimat yang terakhir ini. Maka sadarlah aku, saya ulangi sekali lagi, maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin. Saudara perhatikan, Salomo punya segalanya. Dia punya istana yang besar dan mewah dengan taman yang indah. Dengan kebun buah-buahan yang luar biasa hasilnya. Ia memiliki karyawan yang banyak dan terlatih. Ia memiliki harta yang berlimpah. Ia memiliki penyanyi-penyanyi yang bisa menghibur dirinya. Ia memiliki banyak istri dan gundik. Ia memiliki kebesaran, kejayaan, dan kemuliaan. Dan dikatakan segala keinginanku kupuaskan. Jadi hidupnya penuh dengan kepuasan. Tidak ada lagi istilah penderitaan, kesengsaraan, tapi penuh dengan kesenangan dan kepuasan dan kebahagiaan. Artinya Salomo telah berhasil memuaskan diri dengan menikmati semua hal yang diinginkan dalam dunia ini. Namun akhirnya ia menyadari bahwa semua yang dikerjakan,
semua yang diusahakan, semua yang dikejar dan akhirnya didapatkan, ternyata tidak ada artinya. Semuanya sia-sia. Ini sangat ironis Bapak Ibu Saudara sekalian. Punya segala sesuatu yang diinginkan, bisa melakukan apa saja yang diinginkan, bisa menikmati segala sesuatu yang diinginkan, namun ia merasa tidak ada artinya dan sia-sia semua itu. Ada sebuah kehampaan atau kekosongan setelah mencapai semua prestasinya. Inilah tujuan hidup yang salah, yang saat ini telah dipahami, yang saat ini telah dimiliki, yang saat ini telah dikejar oleh sebagian besar umat manusia. Apa yang salah dengan tujuan hidup seperti ini? Sehingga akhirnya Salomo sadar bahwa semua itu tidak ada artinya atau sia-sia. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, karena tujuan hidup seperti yang Salomo telah miliki dan telah ia capai hanya berfokus kepada kepuasan diri sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuan hidup yang salah itu hanya berorientasi pada kehidupan yang sementara di dunia ini. Itu golongan orang yang kedua. Saat ini saya akan menyampaikan golongan orang yang ketiga, yang tentunya menurut saya jumlahnya tidaklah banyak. Orang-orang yang memahami tujuan hidup yang benar. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang benar. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kita akan memahami apakah tujuan hidup yang benar ini dari ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang pertama adalah bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Untuk memahami tujuan hidup yang benar, manusia mesti tahu, manusia mesti paham dahulu bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Keberadaan manusia di muka bumi ini adalah atas kehendak Tuhan. Bukanlah semata-mata terjadi, berada, lahir karena proses biologis dan kehendak ayah ibunya. Apalagi terjadi secara kebetulan. Jadi yang paling tahu tujuan hidup manusia adalah penciptanya. Bukan manusia itu sendiri, bukan orang tuanya, bukan gurunya yang mendidiknya, bukan pembimbing rohaninya atau siapapun. Mereka semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong manusia, untuk menolong kita memahami tujuan hidup kita. Namun tujuan hidup tetaplah berasal dari Tuhan atau pencipta hidup kita. Inilah langkah yang pertama. Untuk menemukan tujuan hidup yang benar, kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Terlebih bagi saudara dan saya yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita harus sadar benar bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba. Artinya, hidup orang percaya, hidup saudara dan saya adalah milik Allah. Allah berhak menentukan tujuan hidup kita. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini langkah yang kedua untuk kita bisa mengerti atau memahami tujuan hidup yang benar.
Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai 23 berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita akan menemukan kebenaran mengenai arti kehidupan sekaligus arti kematian. Tujuan kehidupan sekaligus tujuan kematian. Arti kehidupan dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya ketika kita hidup di dunia ini, fokusnya adalah Kristus. Apa sih wujudnya kalau kita hidup berfokus kepada Kristus? Wujudnya adalah bekerja memberi buah. Jadi hidup kita di dunia ini ada artinya, ada tujuannya, yaitu berguna bagi orang lain. Tidak percuma, tidak sia-sia, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memahami tujuan hidup, atau orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup, dan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang salah, yang hanya berfokus pada dirinya sendiri. Sedangkan arti dan tujuan kematian adalah meninggalkan kehidupan di dunia ini dan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa ini jauh lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dan mati seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah sebuah paket. Kalau kita mau hidup berfokus kepada Kristus dengan berguna bagi orang lain, maka saat kita mati, kita akan hidup. Perhatikan saudara, kita akan hidup bukan mati bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu lebih gamblang lagi apa artinya hidup bagi Kristus dan bekerja memberi buah. Lewat ayat yang sama yang akan kita baca bersama-sama dari versi firman Allah yang hidup. Kita akan membaca Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Dari versi firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Sebab bagi saya, hidup berarti kesempatan melayani Kristus. Dan mati, ya, berarti lebih baik lagi. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Inilah tujuan hidup yang benar. Saya ulangi sekali lagi, inilah tujuan hidup yang benar. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk membimbing orang lain kepada Tuhan. Siapa yang menjadi target utama untuk kita bimbing kepada Tuhan? Keluarga kita. Orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita, yang berhubungan dengan kita. Dan ada banyak orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Orang-orang tersebut menjadi target utama untuk kita bimbing mengenal Kristus. Untuk kita bimbing bertumbuh
menjadi serupa Kristus. Karena Tuhan menempatkan kita di tengah mereka dengan tujuan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membimbing orang-orang kepada Kristus? Yang pertama, melalui perkataan, yaitu kita memperkenalkan Kristus. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan menolong hidup kita. Kalau kita belum mampu menyampaikan itu, kita akan menggunakan kata-kata kita yang mengandung kebenaran firman Tuhan untuk membangun orang lain. Kata-kata yang manis, kata-kata yang santun, kata-kata yang bisa menolong orang lain untuk memahami kehidupan dengan lebih baik berdasarkan firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena banyak sekali orang yang sedang lemah, yang sedang mengalami stres dan butuh orang lain untuk mau mendengarkan dan menguatkan. Yang kedua, bagaimana caranya membimbing orang kepada Kristus? Adalah melalui tindakan kasih, yaitu dengan memberikan bantuan tanpa pamrih, menolong tanpa pamrih, melayani tanpa pamrih. Orang akan menerima dengan sukacita apapun tindakan kasih kita yang tanpa pamrih. Di masa pandemi ini, saya tetap melakukan tindakan kasih. Saya tetap menyediakan telinga saya, waktu saya, energi saya, kemampuan saya untuk mendengarkan mereka yang konseling. Meskipun banyak sekali konseling yang melalui online atau daring, saya berusaha melakukan tindakan kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menolong orang lain untuk mengenal Kristus, bertumbuh serupa Kristus adalah melalui perilaku yang bertanggung jawab. Yaitu kita melakukan peran dan fungsi dengan baik. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai karyawan, sebagai usahawan, sebagai bagian dari hidup berkomunitas, sebagai bagian dari masyarakat. Kita perlu punya perilaku. Kita perlu menunjukkan sebuah perilaku yang bertanggung jawab. Ada banyak orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang mempunyai perilaku yang tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak kesulitan, banyak masalah yang terjadi. Sehingga kita perlu memahami kalau kita mau menjadi saksi Kristus, menolong orang, membimbing orang untuk mengenal Kristus, kita sendiri harus menunjukkan sebuah perilaku yang bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajarkan kepada keluarga saya untuk kami semua memiliki cara hidup, praktek hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain untuk mengenal Kristus. Sebab itu saya sering mengatakan kepada istri dan anak-anak saya, kalau bertutur kata kepada orang lain, tutur kata yang sopan, yang santun, yang menjadi berkat. Seringlah menolong orang lain dan punya perilaku yang bertanggung jawab. Termasuk kepada karyawan-karyawan yang setiap hari berhubungan dengan kita. Saya memiliki 2 asisten rumah tangga. Yang satu 25 tahun yang lalu meninggalkan Tuhan. Kenapa dia meninggalkan Tuhan? Karena dia tersandung oleh orang yang percaya. Dan akhirnya dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Menikah dengan orang yang tidak percaya. Kehidupan pernikahannya hancur. Dan akhirnya singkat cerita, dia bekerja
di keluarga saya. Ketika dia bekerja, dia mulai merasakan kehadiran Tuhan di rumah saya. Dia cerita ketika dia mendengarkan musik rohani, lagu-lagu rohani yang sering diputar oleh anak saya yang kedua, dia mulai merasakan hadirat Tuhan. Tetapi ada satu lagi yang saya tanya 2-3 hari yang lalu, mengapa kamu bisa akhirnya balik kepada Tuhan? Karena dia mengatakan, saya merasakan ada kedamaian di rumah ini. Saya merasakan ada kasih di rumah ini. Meskipun saya bukan keluarga Bapak, tapi saya merasakan kasih dari keluarga Bapak. Singkat cerita, akhirnya suatu hari, saya dan istri mendoakan asisten rumah tangga ini untuk dia kembali kepada Kristus. Dan dia bersedia dengan mencucurkan air mata, dia menerima Kristus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan setiap hari dia bisa berdoa, dia bisa membaca Alkitab, dan dia bisa beribadah tentunya sebelum pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi berkat, menjadi saksi Kristus terlebih dahulu untuk orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita maupun orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Yang terakhir dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa Ia mau kita hidup di dalamnya. Artinya, inilah kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Inilah tujuan hidup yang benar yang perlu kita usahakan atau kejar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu agar bisa menolong kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Lagunya berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Beberapa hari yang lalu, salah seorang dari jemaat kita yang ibadah di ibadah raya yang ketiga, yang bernama Ferdan, dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita yang masih punya kesempatan ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh berguna bagi orang lain, bekerja memberi buah, membimbing orang kepada Kristus, membawa sukacita, kasih damai kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka semuanya boleh mengenal Kristus lewat hidup kita. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mengadakan seminar, yaitu seminar secara online dengan tajuk Mengembangkan Bisnis di Masa Sulit, pada hari Kamis 30 Juli pukul 7:30 malam. Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis atau Bapak Ibu sudah punya bisnis dan mengalami kesulitan dan ingin mengembangkan, Bapak Ibu bisa mengikuti seminar ini secara gratis. Bahkan Bapak Ibu bisa mengajak teman, dan untuk itu perlu Bapak Ibu mendaftarkan diri kepada nama yang telah tertulis di dalam pengumuman ini. Yang kedua, ibadah online minggu yang akan datang pada tanggal 2 Agustus akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu siapkan roti atau biskuit dan sirup merah atau teh sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, Koram Deo 85 New Normal dilakukan di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang sudah terlibat, sudah terjadwal, mohon Bapak Ibu bisa komitmen menepati jam-jam yang sudah Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu sudah ditentukan. Mari kita bersama-sama menemukan isi hati Bapa dalam keheningan yang akan menguatkan kita. Koram Deo setiap hari Selasa lewat Instagram Live diadakan pukul 7:30 malam. Bapak Ibu bisa bergabung lewat Instagram Live setiap hari Selasa pukul 7:30 malam. Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan yang berat dan butuh dukungan doa, bisa menuliskan permohonan doa dan dikirimkan ke salah satu nomor WA di bawah ini. Yang pertama kepada Ibu Lani di 0822 305 59 1315 atau kepada Ibu Sri 081 23 94 4260
atau kepada Ibu Ruth atau Ibu Imam. Ya, tak ulang lagi dah. Yang pertama adalah Ibu Lani di nomor 0822 3059 1315 atau kepada Ibu Sri 081 2329 42660 atau kepada Ibu Ruth atau Ibu Imam 081 33550 7766. Kita mesti percaya bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama adalah agar Tuhan menyertai Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga Indonesia segera pulih dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Ini sebuah tugas dan tanggung jawab yang begitu berat, tapi kita mari bersama-sama mendukung beliau dan timnya agar pemulihan di Indonesia bisa segera terjadi. Yang kedua, agar KPU dan Bawaslu mempersiapkan secara matang penyelenggaraan pilkada serentak Desember 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang sangat rawan dengan penularan dan politik uang. Dan yang ketiga, kita berdoa agar kita sebagai jemaat Kristen menjadi murid Kristus yang penuh dengan Roh Kudus dan suka merenungkan firman Allah sehingga mengalami pembaharuan pikiran dan hidupnya berbuah lebat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, bahwa kami masing-masing perlu memahami tujuan hidup yang benar, yaitu hidup kami berfokus kepadamu, membimbing orang lain untuk mengenal Engkau, membimbing orang lain untuk bertumbuh serupa dengan Engkau, Yesus. Kami rindu Tuhan, lewat doa kami, lewat pujian yang telah kami naikkan, bahwa kami menggunakan kesempatan yang ada ini untuk Tuhan sungguh-sungguh melayani Engkau, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, baik itu kepada keluarga kami, teman-teman sekerja kami, teman-teman sekolah kami, teman-teman di komunitas di mana kami sering berada bersama-sama dengan mereka. Kami boleh memiliki tutur kata yang membangun, yang menjadi berkat bagi mereka, Tuhan. Kami boleh mengirimkan tindakan-tindakan kasih, yaitu pertolongan, bantuan, tanpa pamrih kepada mereka. Dan kami berusaha untuk menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Engkau di dalam hidup kami, boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, boleh merasakan kasih Tuhan lewat hidup kami, sehingga mereka mulai tertarik untuk mengenal Engkau dan akhirnya menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan Yesus. Pakailah kami semua Tuhan, selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup. Kami tidak lagi memiliki pemahaman yang salah mengenai hidup ini. Bahkan kami tidak memiliki tujuan hidup yang salah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini bahwa Engkau menjamah hati kami, Engkau mengubah cara berpikir kami, Engkau mengubah tujuan hidup kami. Kami bersehati berdoa Tuhan, agar Engkau menyertai Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga Indonesia segera pulih dari krisis kesehatan
dan krisis ekonomi. Tuhan berkati Pak Erick Thohir, Tuhan berkati timnya, supaya bisa bekerja dengan efisien dan efektif Tuhan, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Kami juga berdoa agar KPU dan Bawaslu mempersiapkan secara matang penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember yang akan datang, agar masyarakat Tuhan bisa terhindar dari penularan virus COVID-19 saat pilkada itu, dan agar masyarakat bisa terhindar dari politik uang saat pilkada itu. Kami juga berdoa agar kami jemaat Kristen menjadi jemaat yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, suka merenungkan firman Tuhan, sehingga kami mengalami pembaharuan pikiran dan hidup kami boleh berbuah lebat, membawa semakin banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan meninggalkan ibadah ini bersama-sama dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.